Yang membuat fans Jeffree Star bingung adalah kenapa dia nge-tweet kalau dia melihat si Davi Vanity melakukan hal-hal itu, tapi pada saat dia di interview dia bilang kalau saya nggak pernah beneran melihat. Hi guys, welcome back to another episode of Relatives. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas perkembangan tentang Jeffree Star dan juga Davi Vanity. Kalau kamu belum nonton video part 1 tentang Jeffree Star, make sure untuk klik dulu linknya. Aku udah leave linknya itu di description box di bawah. Jadi lebih gampang buat kamu untuk ngikutin sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua. Tapi kalau misalnya kamu sudah nonton, aku bakal ngebahasnya sekarang karena ini tuh ceritanya menegangkan sekali ya guys. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Jeffree Star. Dan kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Disclaimer, please jangan benci orang-orang yang bakal aku bahas di video ini. Tidak ada orang yang sempurna, semua orang pasti ada sisi baik dan buruknya. Kesempurnaan hanyalah milik yang di atas. Anyway guys, let's get to the story. Jadi di video pertama aku ada ngebahas sedikit tentang bagaimana mantan teman Jeffree Star yang bernama Davi Vanity itu mendapatkan alegasi melakukan hal-hal yang tidak normal dan tidak oke kepada anak di bawah umur. Dan karena kasus ini sangat booming di Amerika, Jeffree Star memiliki 18 juta YouTube subscribers. Banyak sekali fans Jeffree Star yang ingin dia itu mengklarifikasi sebenarnya kamu itu masih temenan gak sih sama Davi Vanity, dan kalau misalnya kamu nggak temenan sama dia, kenapa kamu tampaknya enggan untuk membahas tentang Davi Vanity gitu. Nah akhirnya di tanggal 27 April 2020 Jeffree Star setuju untuk duduk dengan Chris Hansen secara online. Mereka melakukan Zoom interview di mana Jeffree Star mengklarifikasi beberapa hal tentang apa yang dia lihat pada saat itu yang membuat dia merasa kalau Davi Vanity adalah seorang monster, predator, dan orang yang paling menjijikan yang pernah dia lihat. Dan dia juga bilang kalau saya sudah tidak temenan lagi dengan dia. Nah kita akan ngebahas semuanya tentang apa yang diberitahukan Jeffree Star kepada fans-fansnya melalui interview Chris Hansen. Dan di akhir video ini aku bakal ngejelasin tentang tampaknya Jeffree Star itu masih punya drama dengan James Charles. Jadi juicy banget sih interviewnya, itu sekitar 1 jam gitu ya. Dan pertama-tama Jeffree Star menjelaskan bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Davi Vanity. Jadi si Davi ini adalah fans Jeffree Star. Dulunya tuh Jeffree Star adalah penyanyi rock and roll ya, dia cukup terkenal. Dan Davi Vanity itu juga seorang penyanyi rock and roll. Dia itu fans berat dengan Jeffree Star. Dan saat itu Jeffree Star lebih terkenal daripada dia. Dan pertama-tama itu si Davi itu adalah seorang fans. Lama-lama menjadi teman dan lama-lama ingin berkolaborasi dengan Jeffree Star. Karena Jeffree Star bukanlah seseorang yang suka minum, suka party, meskipun dia itu adalah seorang penyanyi selebriti gitu ya, dia tidak dekat dengan Davi Vanity. Lalu Chris Hansen menanyakan kepada Jeffree Star tentang satu video yang viral yang menunjukkan kalau Jeffree Star melihat Davi Vanity ngedance dengan anak di bawah umur, tapi Jeffree Star tidak melakukan apa-apa. Nah, Jeffree Star pun bilang begini, ini adalah hal yang normal di konser rock and roll. Biasanya sebagai penyanyi kita akan menarik fans kita dari bawah panggung dan kita akan menarik dengan mereka, kita akan bernyanyi dengan mereka, setelah itu kita akan melemparkan mereka balik ke bawah panggung. Dan ini adalah hal yang normal. Kita nggak tahu apakah mereka itu umurnya 13 kayak atau umurnya itu 50 tahun. Kita hanya ingin have fun. Dan ini adalah klarifikasi dari Jeffree Star. Setelah itu Jeffree Star juga bilang, iya memang pada saat itu kelihatannya normal. 10 tahun yang lalu itu adalah hal yang normal. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang video klipnya, iya saya ngerasa jijik dengan itu. Dan saya menyesal saya tidak menghentikannya. Nah selain itu, Chris Hansen lalu bertanya kepada Jeffree Star, pada saat kamu melihat Davi Vanity melakukan hal-hal yang tidak baik ya kepada anak-anak di bawah umur ini, kenapa kamu tidak melaporkannya? Nah Jeffree Star pun bilang kepada Chris Hansen kalau iya saya itu mendengar isu kalau misalnya Davi Vanity itu adalah orang yang seperti ini, seperti itu, tapi saya tidak pernah melihat dengan kepala mata saya sendiri kalau dia berhubungan dengan anak di bawah umur. Nah Chris Hansen pun bertanya, kalau misalnya kamu nggak pernah lihat, kenapa kamu bilang di Twitter kalau kamu itu lihat gitu? Si Jeffree Star pun bilang kalau iya saya itu
itu nggak melihat ya, saya salah. Saya tuh sebenarnya nggak melihat, saya cuma pernah dengar isu-isu. Dan begitu saya melihat kalau Davi Vanetti itu tidak masuk ke penjara lama, saya ngerasa saya bertanggung jawab untuk mengekspos dia ya dari Twitter akun saya. Karena juga saya tidak touring dengan dia, saya tidak tinggal dengannya, saya tidak bisa melihat dengan kepala mata saya sendiri. Yang hanya saya bisa hanyalah mengekspos dia, kayak bikin viral gitu ya tweetnya, supaya orang-orang itu pada tahu gitu loh. Dan saya melakukan ini juga bersama dengan teman-teman yang kenal dengan Davi Vanetti, yang rasa kalau Davi Vanetti itu harusnya dimasukkan ke dalam penjara gitu. Nah, ini terjadi di tahun 2011. Seperti yang bisa kamu lihat di tweet ini, tahun 2011. Apa yang membuat fans-fans jadi marah kepada Jeffree Star adalah karena kenapa kalau memang dia ngerasa kalau dia tuh melihat gitu ya, kenapa di tahun berikutnya 2012 dia kembali melakukan acara touring bersama dengan Davi Vanetti. Dan pada saat itu Jeffree Star pun mengklarifikasi, dia bilang kalau saya kenal dengan seorang wanita yang tinggal satu bus dengan Davi Vanetti. Jadi mereka kan tuh touring ya, jadi mereka tuh tinggal di bus gitu loh. Dan ada salah satu cewek yang bernama Brandy, di mana sebelum mereka touring tahun 2012, Jeffree Star bertanya kepada Brandy, apakah kamu pernah melihat Davi Vanetti melakukan hubungan yang tidak normal dengan anak di bawah umur? Dan Brandy bilang enggak, saya nggak pernah lihat. Meskipun beberapa kali Davi Vanetti itu bakal hilang, tapi saya nggak pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia melakukan hubungan itu. Nah, karena pernyataan Brandy, Jeffree Star setuju untuk ikut touring dengan Davi Vanetti. Tapi setelah itu dia juga nggak deket gitu loh dengan Davi Vanetti. Dan pada saat Chris Hansen bertanya, jadi kalau misalnya kamu udah tahu dia itu orangnya nggak benar gitu ya, kenapa kamu nggak laporin ke polisi? Kenapa kamu nggak pursue gitu loh? Nah, si Jeffree Star itu langsung cuma bilang kalau karena saya nggak punya bukti konkret, saya nggak bisa lapor ke kantor polisi dan bilang kalau oh iya saya melihat dia melakukan ini melakukan itu, tapi saya nggak pernah memiliki bukti yang konkret gitu loh. Nah, selain itu Jeffree Star juga bilang kalau saya nyesel di tahun 2012 tersebut saya ikut touring, tapi sayangnya karena itu sudah terjadi hampir 8 tahun yang lalu, saya tidak bisa menarik pengalaman itu kembali. Dan pada saat Chris Hansen menanyakan kepada Jeffree Star, kamu terakhir melihat Davi itu kapan? Dia bilang kalau saya terakhir kali melihat Davi dan juga teman band Davi yang bernama Jay itu di tahun 2014, di mana mereka sudah mulai bangkrut. Dan pada saat itu juga Jay bilang gitu ya kepada Jeffree Star kalau saya ingin keluar deh dari band ini karena udah gak tahan lagi gitu loh melihat perlakuan Davi gitu. Tapi meskipun si Jay bilang gitu, tetap saja si Jay gak pernah bilang kepada Jeffree Star kalau dia itu melakukan ini melakukan itu. Nah, so far kan kamu lihat kalau Jeffree Star itu adalah orang yang positif dan orang yang memang jujur-jujur aja gitu kan ya. Aku juga setuju sih so far dengan pernyataan Jeffree Star. Tapi ada satu hal yang dimana di tengah interview itu dia bilang kalau saya pernah melihat di dalam bus itu ada ibu dan anak yang diundang oleh Davi Vanetti, di mana mereka itu melakukan hubungan kayak bertiga gitu. Nah, kalau misalnya Jeffree Star bilang kalau dia pernah melihat, tapi pada saat ditanyakan lagi dengan Chris Hansen, kenapa dia bilang kalau saya tidak pernah melihat dengan kepala mata saya sendiri? Jadi ada beberapa hal yang menurut aku cukup membingungkan sih ya, sampai-sampai fans dari Jeffree Star itu setelah melihat interview tersebut langsung makin marah dengan Jeffree Star. Makin rasa kalau kenapa kamu bohong, kenapa kamu bilang kamu lihat, tapi kenapa kamu bilang aku nggak lihat. Jadi fans-fans Jeffree Star itu sekarang makin kayak menggebu-gebu gitu lah. Dan juga drama-drama channel di Amerika juga pada yang kayak oh my god, kenapa kamu bohong gitu ya. Tapi kembali lagi, aku setuju banget dengan pernyataan Jeffree Star. Pada saat Chris Hansen menanyakan dia pertanyaan terakhir tentang menurut kamu bagaimana cara kita bisa membantu Davi dan juga korban-korbannya untuk maju gitu loh, untuk move on, dan bagaimana cara kamu bisa membantu mereka. Nah, si Jeffree Star bilang kalau saya sih bisa membuat sebuah akun GoFundMe di mana fans-fans dan juga orang-orang yang melihat interview ini bisa menyumbangkan uang untuk membantu korban-korban yang dulu pernah dilakukan hal buruk oleh Davi. Dan si Jeffree Star juga bilang kalau Davi itu harusnya dipenjarain sekarang dan nggak harus lagi keluar. Meskipun sampai hari ini Davi belum juga ditangkap, tampaknya interview ini membantu lebih banyak lagi orang-orang untuk tahu tentang siapa itu Davi Vanetti, dan kalau misalnya mereka adalah korban, mereka bisa lapor kepada polisi. Ini akan membantu kasus Davi Vanetti. Nah, so far sih ya sebenarnya aku setuju sih dengan Jeffree Star, meskipun tampaknya ada beberapa selisih dengan pernyataannya. Tapi menurut aku ada beberapa poin positif yang bisa kita semua pelajari dari seorang Jeffree Star. Pertama adalah Jeffree Star bilang kepada Chris Hansen kalau sebaiknya bukan hanya memfokus kasus tentang Davi Vanetti itu kepada aku karena aku adalah seorang influencer. Harusnya fokus
juga, tanya juga mantan manajer Davi Vanity, orang-orang yang ikut touring dengan Davi Vanity. Tanya mereka, pasti mereka memiliki lebih banyak lagi informasi daripada saya. Jadi itu menurut aku benar banget sih ya, karena Jeffree Star itu adalah seorang yang populer, bukan berarti orang-orang harus fokus kepada dia. Harusnya tetap fokus kepada orang-orang yang bisa membantu menangkap ataupun menjerumuskan Davi Vanity ke dalam penjara. Selain itu aku salut dengan Jeffree Star karena dia tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Chris Hansen. Ini menunjukkan kalau Jeffree Star itu adalah seorang yang berusaha untuk jujur. Aku nggak tahu apakah dia itu jujur atau enggak, karena aku sendiri juga nggak kenal dengan Jeffree Star. Tapi dari cara dia interview, dari cara dia menjawab pertanyaan, menurut aku sih Jeffree Star adalah seseorang yang bisa menjawab dengan jujur. Nah selain itu, satu hal yang positif yang dilakukan oleh Jeffree Star adalah dia nggak mengupload video ini ke channelnya. Dia setuju untuk diinterview oleh seorang reporter yang memang sudah terkenal sebagai reporter yang jujur dan juga objektif, yaitu si Chris Hansen. Dan menurut aku ini sangat penting ya, daripada Jeffree Star itu mengupload video sendiri ngejawab pertanyaan ini. Nah makanya kan itu bakal kayak, iya sih pasti mendapatkan banyak sekali views di channel Jeffree Star, tapi itu kan dia secara tidak sah juga memulai drama ya, dan juga tampaknya menggunakan Davi Vanity itu sebagai topik supaya dia bisa mendapatkan video baru yang viral. Dengan cara dia mengklarifikasi dengan Chris Hansen, dia juga tampaknya memberikan otoritas untuk Chris Hansen agar Chris Hansen lah yang mengedit video itu, agar Chris Hansen lah yang mengupload. Jadi orang-orang bakal lebih percaya kepada Jeffree Star, dan juga Jeffree Star itu tampaknya memang enggak menggunakan Davi Vanity untuk mencari uang di YouTube channelnya. Dan inilah sisi-sisi positif yang menurut aku ada di seorang Jeffree Star. Tapi setiap orang yang positif pasti ada negatifnya. Dan satu hal yang menurut aku sedikit mencurigakan adalah setelah Chris Hansen menginterview Jeffree Star, beberapa hari kemudian Jeffree Star menginterview lagi dengan Kim Star, yaitu seorang YouTuber juga ya. Dia memiliki sebuah podcast yang bernama Mom's Basement, di mana Jeffree Star diinterview lagi tentang Davi Vanity. Dan di akhir interview, si Kim Star juga bertanya kepada Jeffree Star tentang James Charles, yaitu YouTuber beauty guru yang sangat populer di dunia YouTube. Kamu pasti tahu tentang dia, dan kamu kalau misalnya nggak pernah dengar, kamu pasti sudah pernah lihat mukanya di Explore page, dimana dia tuh bakal bikin makeup dan juga kelihatan sangat wow gitu ya, talented banget. Nah di tahun lalu, tahun 2019, ada satu drama besar banget yang terjadi di antara James Charles, Tati ataupun Glam Life Guru, dan juga Jeffree Star. Dan di akhir interview Mom's Basement, si Kim Star tanya kepada Jeffree Star, apakah James Charles itu adalah seorang predator? Apakah James Charles itu sama dengan Davi Vanity? Dan Jeffree Star itu kan dia kayak diem gitu ya. Abis itu dia bilang kalau aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi aku punya bukti yang menunjukkan kalau James Charles itu adalah seorang predator, guys. So, ya guys, ini tampaknya juicy banget ya. Aku nggak tahu kenapa Jeffree Star itu seorang milioner yang sudah sangat kaya, yang juga sudah sangat sukses, ingin memulai lagi drama tahun lalu. Tapi tampaknya akan ada drama lagi di antara mereka semua. Kalau misalnya kamu tarik untuk aku ngebahas tentang itu, make sure untuk komen di bawah drama tahun 2019. Sebenarnya terjadi apa sih antara Tati, James Charles, dan juga Jeffree Star? Karena aku yakin banget setelah ini pasti ada lagi drama-drama yang dimana kalau James Charles itu attack lagi si Jeffree Star. Jadi tampaknya itu juicy banget, dan kita bisa belajar juga ya bagaimana cara influencer berinteraksi dan juga menghadapi masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan strategis yang terkesan jujur dan bisa dipercaya. Tapi aku pengen tahu sih opini kamu juga tentang ini semua setelah kamu dengar video part 1 dan juga part 2. Apakah kamu percaya dengan Jeffree Star? Karena menurut aku kita bisa melihat kontras antara personality-nya gitu ya. Satu hal dimana dia itu nggak mau mengekspos Davi Vanity, tapi kenapa di interview Kim Star, kenapa dia tiba-tiba mengungkit lagi tentang James Charles? Kenapa dia bilang lagi kalau James Charles itu adalah seorang predator, kalau misalnya dia itu tidak ingin membuat drama, tidak ingin berada di dalam drama gitu loh. Kenapa satu hal di Davi Vanity dia itu nggak mau mengekspos Davi Vanity, tapi kenapa di James Charles dia tuh yang kayak, oh ya aku punya video, aku punya rekaman yang bisa kamu lihat yang bakal membuktikan kalau James Charles itu adalah seseorang yang seperti ini gitu. So, yeah guys, make sure untuk komen dan juga like
kalau misalnya kamu suka dengan video seperti ini, komen opini kamu tentang ini semua. Dan kalau misalnya kamu pengen aku ngebahas tentang drama tahun 2019, komen juga di bawah. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you enjoy this video. Stay safe. By the way, buat warna lipstick yang aku pakai hari ini tuh adalah ColourPop Ultra Matte Lip. Ini tuh warnanya Scrooge. Aku suka banget sama warna ini. I just thought it's really cute. Dan juga aku udah leave link untuk topi ini di description box di bawah. Ini tuh affordable banget dan juga super cute. Anyway guys, thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye guys!